Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aimatin Hayati dalam pembelajaran Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Arab yang lebih spesifik, yakni pada Maharatul Kitabah. Jika pada video sebelumnya, Ibu telah menjelaskan materi fi'il tsulati mujarrad, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi fi'il tsulati mazid. Penasaran apa itu fi'il tsulati mazid? Dan ada berapa ya pembagiannya? Baik anak-anak, yang pertama kita mulai dari pengertian fi'il tsulati mazid. Apa itu fi'il tsulati mazid? Yaitu sekelompok kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli dan selebihnya adalah huruf tambahan. 3 huruf asli ini adalah fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Dan perlu anak-anak ketahui bahwasanya fi'il tsulati mazid ini, huruf-huruf tambahan ini ada yang berupa tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf, ada juga yang tambahan 3 huruf. Mari kita bahas satu persatu. Baik anak-anak, yang pertama kita bahas yaitu fi'il tsulati mazid biharfina atau fi'il tsulati mazid dengan tambahan 1 huruf. Yang pertama ada wazan fa'ala yufa'ilu. Pada wazan ini bil faidah litaktsir, yaitu bermakna perbuatan yang diulang-ulang. Contohnya farrohat sofiyatun hindan. Di sini Sofia dan Hindun itu terus-menerus merasa bahagia atau merasa senang. Kemudian yang kedua ada wazan fa'ala yufa'ilu. Pada wazan ini biziyadatil alifi ba'dal fa bil faidati lil musyarakah. Pada wazan ini ada tambahan alif setelah fa fi'il. Maknanya saling melakukan perbuatan, seperti contoh syariba fatihun hasanan. Syariba fatihun hasanan. Karena bermakna saling melakukan perbuatan, jadi di sini Fatih dan Hasan ini sama-sama minum. Kemudian yang ketiga ada wazan if'ala yuf'ilu. Biziyadatil hamzatil qad'i fi awwalihi bil faidah litta'diyah. Yaitu dia berupa tambahan, ada tambahan alif atau hamzah kotok di awal kalimat. Contohnya akramtu al-ustadzata. Aku memuliakan guruku. Selanjutnya kita masuk pada pembagian yang kedua, yakni fi'il tsulati mazid biharfaini atau fi'il mazid dengan tambahan 2 huruf. Yang pertama pada wazan tafa'ala yatafa'alu. Biziyadati ta fi awalihi wal alif ba'dal fa bil faidah lil musyaraka bainal itsnain fasu'idat. Tambahannya berupa ta yang berada di awal kalimat atau awal kata dan alif setelah fa fi'il. Faedahnya lil musyarakah seperti tadi, yaitu saling melakukan perbuatan. Akan tetapi di sini lil musyarakah bainal itsnain fasu'idan, yaitu saling melakukan perbuatan, akan tetapi yang melakukan itu atau subjeknya di antara 2 orang atau lebih. Contohnya tasawafahal qaum, kerukunan pada sebuah kaum. Nah, yang menjaga kerukunan dalam sebuah kaum ini kan tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tapi lebih dari 2 orang. Jadi maknanya lebih banyak gitu kalau tasawwafaha, tafa'ala. Kemudian yang kedua pada wazan tafa'ala yatafa'alu. Biziyadati ta fi awwalihi wa tad'ifil 'aini bil faidah litakalluf. Tambahannya berupa ta di awal kalimat atau di awal kata
dan tad'ifil aini, huruf yang serupa dengan ain. Faedahnya ditakalluf. Maksud dari faedah ini apa, Bu? Maksud dari faedah ini adalah hasil dari suatu perbuatan dari sebab yang lain. Contohnya takassara az-zujaj. Kaca itu pecah. Penyebab dari kaca itu pecah apa ya? Oh, mungkin karena dia memuai. Kaca jendela yang memuai di siang hari. Bisa juga penyebabnya dari kaca yang pecah ini adalah terkena lemparan batu ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga pada wazan ifta'ala yafta'ilu. Biziyadatil hamzah fi awalihi wa ta' bainal fa' wal ain. Bil fa'idah lil mutawa'ah. Pada wazan ketiga ini, tambahannya berupa alif atau hamzah yang berada di awal kata dan huruf ta yang berada di antara fa fi'il dan ain fi'il. Faedahnya mutawa'ah. Apa itu faedah mutawa'ah? Yaitu terjadinya sesuatu sebab sesuatu yang lain. Semisal contohnya ijtama'al ibila. Mengumpulkan apa ini? Unta. Penyebab dari unta dikumpulkan ini mau apa? Oh, dia mau dimasukkan ke kandangnya. Bisa juga dia mau divaksin ataupun yang lainnya. Selanjutnya yang keempat ada wazan infa'ala yanfa'ilu. Biziyadatil hamzah wan nun fi awalihi bil fa'idah lil mutawa'ah. Pada wazan ini tambahannya berupa alif dan nun yang berada di awal kata. Faedahnya sama dengan wazan sebelumnya. Jadi faedah yang terdapat pada wazan infa'ala ini sama dengan faedah yang terdapat pada wazan ifta'ala, yaitu sama-sama lil mutawa'ah. Maksudnya apa Bu lil mutawa'ah? Ya ini terjadinya sesuatu sebab sesuatu yang lain. Contohnya inkasaro syahnahu. Piring pecah. Piring pecah ini disebabkan oleh apa? Oh, mungkin saat di atas meja disenggol kucing akhirnya jatuh dan pecah. Mungkin saja saat kamu cuci piring karena licin akhirnya jatuh dan pecah. Jadi inkasaro syahnahu. Yang kelima ada wazan if'alla yaf'allu biziyadatil hamzah wa shol wa tad'ifil lam bil faidah lil alwan wal uyub. Tambahannya berupa alif atau hamzah wasol yang ada di awal kata, kemudian huruf yang serupa dengan lam, tad'ifil lam. Faedahnya apa, Bu? Faedahnya lil alwan wal uyub, yakni warna dan ain. Uyub itu ain ya, ain cacat maksudnya. Di sini Ibu mengambil contoh iswad dan lail, langit yang sangat gelap. Kenapa bisa sangat gelap langitnya? Ya mungkin tidak ada bintang, tidak ada cahaya rembulan. Bisa juga karena langitnya mendung. Seperti itu. Iswad dan lail. Selanjutnya, kita masuk pada pembagian yang ketiga, yaitu fi'il sulati mazid bitala tadi ahrufin, yaitu dengan tambahan 3 huruf. Yang pertama ada wazan istaf'ala yastaf'ilu biziyadati hamzah wasol wasin watta bil faidah litta'diyah. Jadi pada wazan ini tambahannya ada 3 yang terletak di awal semua, yaitu ada hamzah wasol, ada sin dan ada ta. Faedahnya yaitu litta'diyah, yakni fi'il yang semula lazim menjadi muta'adi. Jadi fi'il lazim itu kan fi'il yang tidak membutuhkan objek. Jadi pada wazan ini faedahnya dimuta'adikan, yaitu
membutuhkan objek. Contohnya, istighfarullah, istighfar kepada Allah atau memohon ampunan kepada Allah. Jadi objek yang kita tuju, kita itu memohon ampunan kepada siapa? Itu kepada Allah. Selanjutnya yaitu pada wazan if'ala yaf'alu bi ziyadati hamzah wa shal wa tad'ifil aini wal wawi bainal ainaini bil faidah lil mubalaghah. Pada wazan ini tambahannya berupa hamzah wasal yang ada di awal, kemudian huruf yang serupa dengan ain dan wawu yang letaknya di antara ain, di antara dua ain. Faedahnya lil mubalaghah, yakni melebih-lebihkan yang seluruhnya adalah lazim. Jadi pada wazan ini faedahnya tuh mubalaghah, melebih-lebihkan. Contohnya igdaudana syajaratun, pohon yang menjulang tinggi. Atau pohon yang menjulang tinggi. Seperti itu. Jadi lebay banget. Bahasanya gitu ya. Bahasa mubalaghah, dilebih-lebihkan gitu. Igdaudana syajaratun. Selanjutnya, yang ketiga ada wazan if'ala, yaf'alu, biziyadati hamzah wa shal wal alif, bainal ain wa tad'ifil lam bil faidah lil mubalaghah. Faedahnya sama ya, seperti yang sebelumnya yaitu if'ala. Pada wazan ini, tambahannya berupa hamzah wa shal dan alif yang jatuh setelah huruf ain, wa tad'ifil lami dan huruf yang serupa dengan huruf lam. Bil faidah lil mubalaghah. Faedahnya sama-sama mubalaghah, akan tetapi pada wazan if'ala ini maknanya lebih kuat. Seperti contoh isfarra al-mauzu. Isfarra al-mauzu. Pisang warnanya sangat kuning. Kuningnya tuh bukan sekedar kuning, tapi sangat kuning. Yang keempat, pada wazan if'awwala yaf'awwilu biziyadati hamzah wa shal wal wawaini ba'dal ain bil faidah lil mubalaghah. Sama, faedahnya sama-sama mubalaghah. Hanya saja maknanya yang lebih kuat itu mubalaghah pada if'ala itu. Pada wazan if'awwala tambahannya berupa hamzah wa shal wal wawaini ba'dal ain. Ada dua wawu yang jatuh setelah huruf ain. Dua wawu ini dijadikan satu dengan cara satu wawu ditulis dan ditambahkan tasydid di atasnya atau diidghamkan, dimasukkan. Dua wawu dijadikan satu dengan ditambahi tasydid bil faidah lil mubalaghah. Seperti pada contoh i'lawwato al-fars, menunggangi kuda. Sudah menunggangi kuda saja. Makna mubalaghahnya tidak yang sangat kuat, tidak. Menunggangi enggak, hanya menunggangi kuda. Di mubalaghah itu, faedah mubalaghah terdapat pada 3 wazan. Yang pertama pada wazan if'aw'ala, yang kedua pada wazan if'ala, yang ketiga pada wazan if'awwala. Kan tetapi yang lebih kuat makna mubalaghahnya itu ada di wazan if'ala. Ketika tadi kita sudah memahami materi fi'il tsulats mazid, pengertiannya, pembagiannya, dan macam-macam wazannya, sekarang kita masuk kepada materi perubahan dhamir. Perubahan dhamir, di sini Ibu menggunakan contoh
fi'il madhi, karena memang materi kita hanya di fi'il madhi. Ibu menggunakan contoh farroha. Ketika menggunakan domir huwa, tidak ada perubahan sama sekali, tetap di farroha. Akan tetapi, ketika kamu menggunakan domir hiya atau dia perempuan, maka ada tambahan tak sukun di belakangnya menjadi farrohat. Begitu pula ketika kamu menggunakan domir anta. Nah, kalau menggunakan domir anta ini, perubahan di akhir kata, yaitu tambahan huruf ta berharokat fathah. Menjadi bukan farrohata, tapi farrohta. Kemudian pada domir anti, kamu laki-laki, menggunakan kata farrohti. Seperti itu ya, jadi huruf H, harokatnya diganti sukun. Begitu juga pada domir nahnu, atau kita. Kalimat berubah menjadi farrohna, panjang, na-nya panjang, farrohna gitu. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami untuk perubahan domir ini. Perubahannya terletak di akhir katanya. Entah itu ditambah hurufnya, atau diganti hurufnya, atau diganti harokatnya. Baik anak-anak, jika tadi kita sudah belajar tentang fi'il sulati mazid, kemudian perubahan kata berdasarkan domirnya, sekarang kita akan belajar kalimat positif dan kalimat negatif. Seperti pada bahasa yang lain, di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa-bahasa yang lain, dalam bahasa Arab pun ada kalimat positif dan kalimat negatif. Apa itu kalimat positif? Kalimat positif adalah kalimat yang memberitahu dengan sesuai. Jadi dia ngasih tahu yang benar, apa yang dia lakukan semisal. Contohnya, adhabu ila suqi kulla yaum. Saya pergi ke pasar setiap hari. Itu kan menunjukkan kalau dia benar-benar pergi ke pasar setiap hari. Itu termasuk kalimat positif. Kemudian, kalimat negatif adalah kalimat yang memberitahu sesuatu yang tidak demikian, atau biasa disebut kalimat penyangkal. Biasanya kalimat ini menggunakan kata tidak atau menggunakan kata bukan. Kalau tadi kalimat positif contohnya adhabu ila suqi kulla yaum, kalimat negatif contohnya la adhabu ila suqi kulla yaum. Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Jadi dia tuh perginya mungkin di hari-hari tertentu saja, bukan setiap hari. Di situ kalimat negatif ini menggunakan kata la yang bermakna tidak. Dia tidak pergi ke pasar. Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan kalimat negatif berdasarkan jumlahnya. Perlu anak-anak ketahui bahwasannya jumlah itu ada dua ya. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah biasanya terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, di sini yang pertama menggunakan kata laisa yang bermakna tidak atau bukan. Rumusannya sebagai berikut. Laisa, kemudian disusul kalimat isim, kemudian khabar. Contohnya, laisal jawu haron. Cuaca tidak panas. Di sini menunjukkan bahwa haron adalah kedudukannya sebagai khabar. Yang kedua, rumusannya mubtada, kemudian laisa, kemudian disusul dengan susunan jar majrur. Al-jawu laisa biharin. Al-jawu di sini kedudukannya menjadi mubtada. Biharin termasuk susunan jar majrur karena kemasukan huruf jar berupa huruf ba. Jadi harin di sini menjadi majrur dari huruf jar ba.
Yang kedua, menggunakan manafi dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ma, kemudian diikuti mubtada, kemudian khobar, yang mana khobarnya ini berupa susunan jar majrur. Seperti contoh, mal jawu biharrin, cuaca tidak panas. Al jawu, dia menjadi mubtada, biharrin, khobar, akan tetapi susunannya berupa jar majrur. Jar karena huruf ba, majrurnya berharokat kasroh pada huruf ro. Yang kedua, rumusan yang kedua yaitu ma diikuti mubtada, kemudian khobar. Contohnya, mal jawu harun, cuaca tidak panas. Jadi, ketika menggunakan manafi, khobarnya bisa masuk susunan jar majrur, bisa dijadikan susunan jar majrur, atau khobar biasa, seperti pasangannya dengan mubtada. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas kalimat negatif dalam jumlah fi'liyah. Kalimat negatif dalam jumlah fi'liyah adalah yang susunannya fi'il fa'il. Yang pertama, la nafi atau la yang bermakna tidak. Contohnya, ana la asma'uka al-an. Aku tidak mendengarmu sekarang. Mungkin yang dimaksud ini, saya tidak mendengar suaramu karena di sini terlalu ramai, terlalu banyak orang dan semuanya berbicara. Jadi konteks kalimatnya, ana la asma'uka al-an. Kemudian yang kedua ada manafi. Ma yang bermakna tidak. Contohnya, ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Ini contoh dari ayat Al-Quran ya. Ma uridu ini termasuk susunan fi'il fa'il. Minhum mir rizqin. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Jadi anak-anak, sebenarnya banyak sekali huruf-huruf yang digunakan atau huruf-huruf yang bermakna tidak, yang bermakna bukan, selain yang Ibu sebutkan tadi. Akan tetapi Ibu mempersingkat saja agar kalian lebih mudah memahami. Jadi materi lebih Ibu singkatkan. Jadi sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa materi selengkapnya bisa disimak pada modul pembelajaran ya. Bisa dikerjakan soal-soal yang terdapat di dalamnya sesuai materi kalian tentunya. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.